Selamat sore semua buat kita yang ada di mana. Ah, Video kali ini saya akan bagikan tentang ah, tentang siapa Allah itu. Pertanyaan seperti itu juga kita juga sulit juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan kali ini apa yang saya belajar, apa yang saya pelajari, saya akan membagikan kepada saudara-saudari yang ada di manapun. Untuk itu, dalam beberapa menit atau beberapa waktu ke depan ini saya akan menemani Anda dan saya akan mencoba jelaskan tentang siapa Allah itu. Oke, langsung kita akan saja masuk. Yang pertama, oke, jadi pertamanya begini. Pribadi pertama dari Allah Tritunggal, Allah Bapa adalah pribadi Allah Tritunggal. Dia menyatakan kesempurnaan. Ada tiga pernyataan penting dalam definisi Allah Tritunggal, yaitu yang pertama, Allah adalah tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing pribadi Allah itu adalah Allah yang sempurna. Yang ketiga, mereka tiga pribadi tetapi Allah yang esa, satu esensi. Langsung saja kita akan masuk yang pertama, pertama yaitu Allah adalah tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, ini menyatakan bahwa Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Hal ini dinyatakan jelas dalam Alkitab. Itu dalam Yohanes 1:1-2 dan 1 Yohanes 2:1. Di Ibrani pasal 7 ayat 25 dan Roma pasal 8 ayat 27. Matius 28 ayat 19. Dan juga Yohanes 16 ayat 7. Jadi masing-masing pribadi Allah ini mempunyai kepribadian, kehendak, perasaan, termasuk juga Roh Kudus. Jadi secara jelas dikatakan Roh Kudus bukan hanya kuasa dan kekuatan, tetapi juga Roh Kudus pribadi. Jelas kelihatan dalam bahasa Yunani, kata ganti orang, Roh Kudus tidak diberikan gender netral. Kata ganti orang, demikian juga kata Parakletos hanya dipakai untuk pribadi orang. Nah, itu di dalam 1 Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 15 pasal 15 ayat 26. Jadi Roh Kudus ini jelas bahwa Roh Kudus ini adalah Allah. Roh Kudus juga adalah Allah karena tiga pribadi, satu hakikat atau satu esensi. Berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi itu adalah Allah. Pertanyaan yang kedua, kita masuk saja yang kedua, itu masing-masing pribadi Allah itu adalah Allah yang sempurna. Pertama itu, kealahan Bapa tidak terlalu sulit untuk diterima karena Alkitab jelas sekali menyebutnya. Yang kedua tuh, kealahan Allah kadang diragukan, tetapi bukti-bukti Alkitab jelas menyebutnya. Di dalam Yohanes pasal 1:1 dan 6, 13, 18 dan Yohanes pasal 20, 28 dan Ibrani pasal 1 Ibrani pasal 1 pasal 8. Kolose pasal 29 dan Yesaya pasal 40 ayat 3. Yang ketiga, kealahan Roh Kudus juga disebut jelas dalam Alkitab. Dalam Alkitab itu dalam Matius 26-19, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3-4 dan juga 1 Korintus pasal 3 ayat 6, Mazmur pas 139 ayat 7-8 dan 1 Korintus 2:10-11 dan Yohanes pasal 3 ayat 5-7. Itu yang pertanyaan ini secara jelas bahwa mereka ini tidak terlalu sulit. Jadi saya percaya bahwa teman-teman, saudara-saudara sudah pernah membaca Alkitab, berarti sudah tahu. Jadi saya bisa jelasin Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu
pribadi ini adalah masing-masing pribadi Allah itu adalah Allah yang sempurna. Ini di dalam Alkitab jelas sekali yang menyatakannya. Dan ketiga, yaitu mereka tiga pribadi tetapi Allah yang esa, satu esensi. Allah adalah Allah yang esa, itu satu. Ketiga pribadi Allah ini tidak hanya satu dalam tujuan, tapi mereka juga adalah satu esensi dan satu hakikat. Saudara bisa baca juga di dalam Keluaran pasal 6 ayat 4 sampai 5 dan juga 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60, Yesaya pasal 45 ayat 4 sampai 6, 1 Timotius pasal 2 ayat 5, Roma pasal 30 dan Zakaria pasal 2 ayat 9. Nah, itu jadi yang ketiga pribadi Allah ini adalah Allah satu, itu esensi Allah, satu hakikat, berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Tiga pribadi ini satu, mereka itu Allah. Jadi mereka Allah yang satu. Tidak hanya satu dalam tujuan, tetapi mereka juga dalam satu esensi, satu hakikat. Jadi jelas bahwa Roh Kudus juga Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Jadi saya kesimpulannya seperti begini. Jadi seluruh esensi yang tidak terbagi dari Allah secara terata dan penuh dimiliki oleh ketiga pribadi, tetapi ketiganya mempunyai kesatuan. Mereka dalam satu esensi, subsistensi, dan tindakan dari ketiga pribadi ditandai oleh satu tingkatan yang jelas dan tertentu dalam tidak saling mendahului. Jadi ketiga pribadi ini satu hakikat, satu tujuan, jadi tidak saling mendahului. Mereka itu satu hakikat atau satu esensi, substansi. Oke, itu saya yang saya bisa membagikan kepada saudara-saudari. Mungkin kita pernah belajar tentang Alkitab. Kalau saudara-saudara masih komentar di bawah sini, dan juga kalau masih lagi, ayo mari kita akan belajar sama-sama di STTBK Kalvari, STT Baptis Kalvari. Kita akan diperlengkapi di tempat ini. Kalau teman-teman kurang jelas lagi, ayo welcome. Kami tunggu kedatangan teman-teman juga. Kita akan belajar sama-sama di tempat ini dan kita iman kita jadi benar. Oke, terima kasih. Itu yang saya bisa membagikan kepada semua. Terima kasih banyak atas menemani saya beberapa menit ini. Thank you, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari yang dimanapun berada.